Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami akan mempresentasikan artikel penelitian yang telah kami susun yang berjudul Upaya Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dengan Pendekatan Matematika Realistik pada Jenjang SMP oleh teman saya Nurafni Oktaviani dan saya sendiri Safira Datu. Latar belakang masalah yang kami ambil pada pembelajaran abad 21 ini ada 4 kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh siswa, yaitu kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Oleh karena itu, pembelajaran abad 21 itu menuntut siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Kemampuan berpikirnya salah satunya kemampuan berpikir kreatif. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, sangat dibutuhkan pembelajaran dengan pendekatan yang tepat. Hal ini serupa dengan pernyataan yang disampaikan Saifuddin dalam artikelnya pada tahun 2012. Pendekatan matematika realistik adalah pendekatan pembelajaran yang bermula dari hal-hal nyata dan yang mementingkan keterampilan siswa dalam berdiskusi, kerjasama, menyampaikan pendapat dengan teman sesamanya dari pengetahuan yang mereka miliki. Hingga akhirnya matematika ini dipakai untuk menyelesaikan masalah. Hal ini disampaikan Zulkardi pada tahun 2005 dan dikutip oleh Supardi dalam artikelnya pada tahun 2012. Lalu latar belakang kami selanjutnya adalah hasil PISA 2018 menunjukkan Indonesia itu berada pada peringkat 61 dari 65 negara. Dengan jumlah skor matematikanya itu pada tahun 2015 sekitar 386 dan pada tahun 2018 sekitar 379. Hal ini dilihat dari tabel di sini menunjukkan bahwa skor matematikanya itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Mengapa hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematika siswa? Dikarenakan soal PISA itu rata-rata membutuhkan kemampuan bernalar siswa untuk menyelesaikan soalnya. Ya, selanjutnya, Nurafni. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, yaitu apakah pendekatan matematika realistik mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa SMP? Dan yang kedua, bagaimanakah cara yang digunakan pada pendekatan matematika realistik sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa? Next. Selanjutnya, terdapat tujuan dan metode penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui bahwa pendekatan matematika realistik atau PMR memiliki peranan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan dengan metode studi pustaka atau literatur review. Selanjutnya, terdapat teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan pustaka lainnya yang relevan. Kemudian, pengumpulan sumber data pada penelitian ini menggunakan kurang lebih 7 artikel yang sesuai dan berkaitan dengan judul yang diajukan. Kemudian, teknik analisis data dilakukan bertahap dimulai dari mengumpulkan, serta memilih sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian semua sumber ini dicatat, digabung, serta dirangkum dan ditarik kesimpulan yang mengarah dan sesuai dengan apa yang ditanyakan atau sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Ya, lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, ada pernyataan dari Travers yang dikutip oleh Priatmoko pada artikelnya pada tahun 2018. Yang mengungkapkan ada 5 karakteristik pendekatan matematika realistik, yaitu yang pertama, penggunaan permasalahan dalam dunia nyata. Pembelajaran matematika itu dimulai dengan diberikannya masalah, kemudian nantinya itu akan menjadi penghubung cara berpikir siswa dalam
kehidupan nyatanya dengan konsep matematika. Lalu yang kedua, ada pemakaian model. Model digunakan sebagai solusi pemecahan masalah siswa. Lalu sebagai penghubung dari matematika yang konkret ke matematika yang formal untuk siswa. Lalu memanfaatkan hasil konstruksi siswa atau hasil pemikiran siswa. Yang keempat itu adalah interaktivitas siswa. Kegiatan belajar siswa itu tidak hanya kegiatan perseorangan, tapi merupakan kegiatan berkelompok. Jadi siswa itu dapat bertukar pendapat, menyampaikan pendapat untuk memecahkan permasalahan. Lalu yang kelima ada keterkaitan materi pembelajaran matematika. Jadi materi matematika itu dari satu dan yang lainnya itu saling berkaitan. Salah satu karakteristik PMR yaitu penggunaan konteks atau penggunaan permasalahan dalam dunia nyata dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Karena dengan banyaknya gagasan atau jawaban yang dihasilkan, siswa lebih aktif terlibat dalam kegiatan eksplorasi pemahaman konteks atau permasalahannya. Hal ini disampaikan Fajira dan Asiskawati dalam artikelnya pada tahun 2015. Lalu kita ada 7 artikel penelitian yang relevan sesuai dengan judul kami yang akan dijelaskan oleh Nur Rahmi. Ya, penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik pada siswa SMP, di mana hasilnya menunjukkan bahwa siswa dengan pembelajaran RME mendapat rata-rata postes yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa dengan pembelajaran biasa. Kemudian selanjutnya, penelitian berjudul Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa melalui Pendekatan Matematika Realistik yang dilakukan oleh Priyatmoko dan kawan-kawan pada tahun 2018 juga memberikan hasil yang sama, di mana presentase kemampuan berpikir kreatif siswa SMP yang menggunakan pendekatan matematika realistik berada pada kriteria tinggi sebesar 66,5% dibandingkan dengan siswa yang menggunakan pembelajaran biasa yang berada pada kriteria sedang dengan skor 37,19%. Lalu penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fajriah dan Asiskawati pada tahun 2015 tentang kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik di SMP, yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan pembelajaran dengan pendekatan PMR berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 75,4. Next. Dalam artikel Fajriah dan Asiskawati pada tahun 2015, disampaikan 4 indikator yang menunjang keberhasilan kemampuan berpikir kreatif menurut Williams. Yang pertama yaitu kelancaran atau fluensi, di mana kemampuan menghasilkan konsep atau ide sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yaitu keluasan atau flexibility, di mana kemampuan menghasilkan beragam konsep atau ide untuk suatu masalah. Yang ketiga, originalitas atau originality, di mana kemampuan berpikir dengan cara yang baru dan unik yang menghasilkan konsep yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu elaboration atau elaborasi, di mana merupakan kemampuan menambah atau menjabarkan sesuatu yang detail dari suatu konsep dan keadaan. Nah, selanjutnya, yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan kawan-kawan dengan judul Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dengan Pendekatan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI yang mengungkapkan bahwa pendekatan PMRI ini mempengaruhi pencapaian kemampuan berpikir kreatif siswa. Lalu, penelitian yang kelima dilakukan oleh Utami dan Ilyas pada tahun 2016 dengan judul Penerapan Pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Palopo, di mana hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang menggunakan dengan pendekatan RME ini mendapatkan hasil yang lebih baik daripada pembelajaran biasa. Selanjutnya, penelitian yang keenam berjudul Improving Students' Critical and Creative Thinking Through Realistic Mathematics Education Using Geometric Sketchpad yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan
Matematika realistik yang dibantu oleh sketsa geometri pada topik perbandingan di SMP dapat meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif siswa. Kemudian, penelitian terakhir berjudul Implementasi Pendidikan Matematika Realistik atau PMR untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematik dan kemandirian belajar peserta didik yang dilakukan oleh Muhtadi dan Sukirwan pada tahun 2017, di mana hasilnya menunjukkan bahwa perolehan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang mendapatkan PMR atau pendekatan matematika realistik ini lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran biasa atau pembelajaran konvensional. Ya, dari 7 artikel hasil penelitian yang relevan tadi, kami dapat dilihat kalau pendekatan matematika realistik itu mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif mampu membentuk keaktifan siswa di kelas, dikarenakan pengembangan kemampuan siswa itu tidak bisa terjadi begitu saja karena guru itu membutuhkan pembelajaran yang dirancang untuk membuat siswa aktif di kelas. Lalu pembelajaran dengan pendekatan matematik realistik ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP dikarenakan fokus pendekatannya itu dimulai dengan pembelajaran yang erat dengan konteks nyata dan pemanfaatan hasil rancangan siswa itu sebagai solusi permasalahan dalam pembelajaran matematika. Saran kami, pendekatan matematika realistik ini direkomendasikan untuk digunakan oleh guru di sekolah karena dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan terdapat pendekatan lain yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa, mungkin seperti pendekatan open-ended. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.